Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Aulia, asal Endrekang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan saya dengan judul hasil kali kelarutan. Pertama, pendahuluan. Latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, hasil kali kelarutan juga memiliki manfaat bagi manusia. Di antaranya yaitu pembuatan pasta gigi, menghilangkan kesadaran air, digunakan untuk mendeteksi sidik jari seseorang, dan masih banyak lagi. Kelarutan merupakan jumlah zat yang terlarut yang dapat larut dalam sejumlah pelarut sampai membentuk larutan jenuh. Sedangkan hasil kali kelarutan merupakan hasil akhir yang dicapai oleh hasil kali ion ketika kesetimbangan tercapai antara fase padat dari garam yang hanya sedikit larut dalam larutan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan percobaan dengan judul hasil kali kelarutan, di mana percobaan ini memiliki tujuan yaitu menentukan hasil kelarutan garam karbonat, menentukan hasil kali kelarutan garam karbonat, dan membandingkan KSP percobaan dengan KSP teori. Bagian B, rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya yaitu: pertama, bagaimana cara menentukan kelarutan garam karbonat? Kedua, bagaimana cara menentukan hasil kali kelarutan garam karbonat? Dan ketiga, apakah nilai KSP percobaan berbanding dengan nilai KSP teori? Kemudian bagian C, tujuan. Adapun tujuan percobaan ini yaitu: pertama, mahasiswa diharapkan mampu menentukan kelarutan garam karbonat. Kedua, mahasiswa diharapkan mampu menentukan hasil kali kelarutan garam karbonat. Dan ketiga, yaitu mahasiswa diharapkan mampu membandingkan nilai hasil KSP percobaan garam karbonat dengan KSP teori. Adapun untuk bab 2 yaitu tinjauan pustaka, di mana terdapat 2 subbab yaitu pengertian kelarutan dan hasil kelarutan, dan kedua yaitu pengaruh atau faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Pengertian kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kelarutan merupakan salah satu fisokimia senyawa obat yang penting dalam meramalkan derajat absorpsi dalam saluran cerna. Obat-obat yang mempunyai kelarutan kecil dalam air seringkali menunjukkan ketersediaan hayati rendah, dan kecepatan disolusi merupakan tahap penentu pada proses absorpsi obat. Larutan terdiri atas zat pelarut dan satu atau lebih zat terlarut. Pelarut adalah medium tempat suatu zat lain melarut. Pelarut dikenal juga sebagai zat pendispersi, yaitu tempat menyebarkan partikel-partikel zat terlarut. Zat terlarut adalah zat yang terdispersi di dalam pelarut. Kemudian bagian B, faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama yaitu suhu, kedua pelarut, ketiga penggunaan ion senama, ketiga penggunaan ion aneka ragam, yang kelima penggunaan pH, keenam penggunaan hidrolisis, dan ketujuh itu penggunaan kompleks. Adapun untuk bab 3 yaitu metodologi, di mana terdapat alat, bahan, cara kerja. Alat. Adapun alat yang digunakan yaitu 1. Boret, 2. Corong, ketiga Erlenmeyer, keempat gelas kimia, dan kelima pipet gondok dengan volume 25 ml, 10 ml, dan 5 ml. Kemudian bahan. Adapun bahan yang digunakan seperti HCl 0,001 mol, indikator PP, larutan jenuh, BaCO3, CaCO3, MgCO3, NaOH 0,001 mol, dan tisu secukupnya. Kemudian cara kerja. Pertama itu larutan MgCO3. Mengambil larutan MgCO3 jenuh sebanyak 25 ml dengan menggunakan pipet gondok. Masukkan ke dalam Erlenmeyer 100 ml, tambahkan 5 ml HCl 0,001 mol dengan menggunakan pipet gondok. B. Menambahkan larutan NaOH 0,001 mol sebanyak 10 ml, tetesi indikator PP.
C. Menitrasikan larutan dengan larutan baku HCl 0,001 mol hingga terjadi perubahan warna indikator. D. Mencatat volume peniter yang dibutuhkan. E. Mengulangi cara kerja A sampai E sebanyak 2 kali lagi sehingga diperoleh 3 data yang biasa juga disebut dengan triplo. F. Menghitung volume peniter rata-rata. Kemudian lakukan langkah-langkah tersebut untuk larutan jenuh CaCO3 dan BaCO3. Adapun untuk bab 4, hasil dan pembahasan. A. Hasil pengamatan terdiri yaitu 1. Data hasil pengamatan, 2. Perubahan warna. Kemudian bagian B yaitu reaksi dan analisis data. Kemudian bagian C yaitu pembahasan. Adapun pembahasan untuk bab ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi KSP eksperimen berbeda dengan KSP teori, yaitu perbedaan suhu serta adanya random error juga dapat mempengaruhi nilai KSP, di mana persen error meningkat, maka KSP semakin tidak tepat. Ada salah satu larutan di antara MgCO3, CaCO3, dan BaCO3 yang kemungkinan besar belum sepenuhnya terendapkan, dan pada saat pelarutan endapannya masih ada endapan yang belum larut. Pertama, larutan jenuh MgCO3. Pada percobaan hasil kali kelarutan dilakukan 3 kali percobaan dengan larutan yang berbeda-beda. Ada beberapa alat yang digunakan seperti buret yang berfungsi untuk mengukur volume pada buret. Buret terdapat sebuah keran yang berguna untuk mengeluarkan atau menghentikan cairan keluar. Kemudian Erlenmeyer berfungsi untuk menampung larutan yang dititrasi. Pada percobaan ini, langkah pertama yang dilakukan yaitu memipet larutan MgCO3 sebanyak 25 ml dengan menggunakan pipet gondok 25 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah dimasukkan, memipet kembali larutan HCl 0,001 m atau mol sebanyak 5 ml dengan menggunakan pipet gondok 5 ml dan dituangkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi MgCO3. Kemudian dihomogenkan dengan cara menggoyangkan Erlenmeyer tersebut. Kemudian memipet kembali larutan NaOH sebanyak 10 ml dengan menggunakan pipet gondok 10 ml dan dituangkan ke dalam labu Erlenmeyer yang berisi MgCO3 dan HCl yang telah dihomogenkan tadi. Kemudian homogenkan kembali sebelum ditetesi indikator PP. Setelah homogen, tetesi dengan indikator PP sebanyak 2 tetes hingga larutan berubah warna menjadi merah muda. Setelah ditetesi dengan PP, homogenkan secara perlahan. Sebelum larutan dititrasi, pastikan larutan yang berada di dalam buret berada pada skala NOR agar memudahkan dalam pembacaan skala. Kemudian perhatikan skala pada buret dan larutan yang dititrasi. Dalam menitrasi, saat menggoyangkan Erlenmeyer harus dengan konstan dari awal hingga akhir proses menitrasi agar kita memperoleh hasil selisih volume kurang lebih atau plus minus 0,5 ml. Ketika larutan yang dititrasi berubah warna menjadi bening, maka hentikan penetrasian tersebut. Lakukan langkah awal sampai akhir untuk mendapatkan volume selisih yang dibutuhkan dalam titrasi tersebut. Dalam melakukan percobaan kedua dan seterusnya harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti agar tidak terjadi kesalahan yang menyebabkan harus mengulang yang ketiga kalinya. Kemudian pembahasan untuk larutan jenuh CaCO3 dan larutan jenuh BaCO3 agak sama dengan larutan MgCO3, cuma yang membedakan yaitu larutan yang digunakan. Nah, untuk bab terakhir yaitu bab 5 penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan ini adalah 1. Cara menentukan garam karbonat yaitu dengan cara menggunakan ion senama, di mana ion ini mempengaruhi air di dalam karbonat tersebut. Pengaruh ion senama dapat dimanfaatkan untuk menghilangkan kesadahan air. Kedua,
Cara menentukan hasil kali kelarutan adalah pertama dengan menghitung larutan yang bereaksi. Laju kelarutan dapat dihitung dengan cara hasil kali konsentrasi ion-ion dalam larutan jenuh dipangkatkan konfigurasinya masing-masing. Ketiga, nilai Ksp hanya bergantung pada temperatur, sama seperti dengan tetapan kesetimbangan lainnya. Kelarutan dari suatu zat dapat berubah bergantung pada beberapa faktor, diantaranya yaitu suhu, pelarut, pengaruh ion senama, pengaruh ion aneka ragam, pengaruh pH, pengaruh hidrolisis, dan pengaruh kompleks. Kemudian adapun untuk saran yang dapat disampaikan setelah percobaan ini adalah: 1. Sebaiknya praktikan harus memperhatikan alat dan bahan yang digunakan agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan alat dan bahan. Kemudian, sebaiknya praktikan teliti dalam pengambilan data agar tidak terjadi kesalahan dalam melaporkan analisis data. Ketiga, sebaiknya praktikan memperhatikan apa yang disampaikan dan dipraktikkan peraga agar pada saat praktikum dapat berjalan dengan lancar. Itulah tadi mengenai beberapa atau penjelasan mengenai laporan saya dengan percobaan hasil kali kelarutan. Nah, di sini saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya selama melaksanakan praktikum ini. Kesan saya yaitu saya sangat bangga atau saya sangat senang, di mana ternyata dalam percobaan ini kita dapat mengetahui bahwa percobaan ini tidak hanya untuk dilakukan dalam praktikum kimia, tetapi percobaan ini dapat bermanfaat bagi manusia, seperti yang tadi saya bacakan pada latar belakang, di mana memiliki manfaat untuk manusia. Kemudian pesan saya yaitu semoga dalam percobaan ini saya dapat mengapresiasikan dan untuk asisten saya, Kak Saras, pesan saya yaitu semoga apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi kami. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Kak Saras atas partisipasinya kepada kami sehingga kakak menyempatkan untuk menjadi asisten kami. Adapun kesan saya untuk Kak Saras yaitu semoga dalam praktikum selanjutnya kakak bisa menjadi asisten kami lagi dan membimbing kami menjadi lebih baik agar kami dapat seperti kakak. Ya, sekian dari pesan dan kesan saya, semoga dapat diterima walaupun kurang memuaskan lah. Ya, baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai laporan saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa like, subscribe, and share ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.